Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diandra Ayu Kurniawati Sri Purwanto dengan NPM 2217051168. Dan rekan saya, Perkenalkan nama saya Wahyu Syarif Pangestu dengan NPM 2317051108. di sini kami akan mengangkat sebuah studi kasus di sebuah perusahaan e-commerce besar mengelola berbagai data transaksi, produk, dan juga data pelanggan. Seiring pertumbuhannya bisnis, data yang semakin banyak menyebabkan lambatnya kinerja sistem dalam memproses permintaan informasi. Tim IT perusahaan memutuskan untuk menerapkan teknik fragmentasi database untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat pengambilan data. Ada pula tiga masalah yang terjadi, yaitu pertama, pengambilan data transaksi terkini membutuhkan waktu lama karena tabel transaksi itu sangat besar. Lalu yang kedua, informasi produk dengan stok rendah sulit ditemukan dalam waktu singkat karena tabel produk yang sangat besar. Lalu yang ketiga, sistem harus mengelola dan mengambil data pelanggan dengan cepat. Tetapi tabel pelanggan menyimpan banyak informasi yang tidak selalu dibutuhkan dalam satu query. Berikut adalah solusi yang kami tawarkan. Yang pertama, itu ada dari tabel database secara keseluruhan. Berikut adalah IRD-nya. Ada tabel data transaksi, ada tabel produk, tabel transaksi, dan juga tabel pelanggan, serta tabel pegawai. Dapat dilihat koneksi antara relasi antara tabelnya seperti ini. Lalu untuk di database-nya sendiri, itu pertama komputer ini itu jadi master. Nah, dapat dilihat status masternya seperti ini, lalu rekan saya sebagai slave. Oke, baik. Saya akan menampilkan bukti bahwa saya sudah terhubung ke master dengan cara solve slash status. Nah, di sini bukti dari terhubungnya antara slave dengan master adalah slave IO dan SQL ini ada kode yes gitu. Seperti itu. Ini diambil dari master. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya berkaitan dengan data. Baik, selanjutnya kita akan mulai untuk memasukkan data ke database. Ini kita akan create table, lalu memasukkan. Oke, lanjut. Di sini saya akan memasukkan data table dan juga datanya sekaligus agar lebih cepat. Nah, dapat dilihat tabelnya sudah ada dan isinya juga udah ada di masternya. Kita coba lihat di slave. Kodenya nggak sih? Oke, di sini saya akan ngecek apakah datanya sudah masuk ke database saya dengan cara refresh. Nah, di sini sudah ada beberapa table dan data yang sudah diinstal. Yang total jumlahnya lebih dari 1000. Oke, lanjut di sini kami akan mendemokan untuk fragmentasi datanya. Pertama, kita ada fragmentasi data horizontal, yaitu untuk transaksi 3 bulan terakhir dan produk dengan stok yang
kurang dari 50 atau produk dengan stok rendah. Lalu, kita akan melakukan fragmentasi vertikal untuk mengetahui informasi kontak pelanggan dan juga informasi identitas pelanggan. Setelah itu yang terakhir adalah fragmentasi hybrid untuk mengetahui produk stok rendah ringkas dan juga transaksi bulan ini. Oke, dapat dilihat ini adalah untuk yang transaksi bulan ini. Produk stok rendah ringkasnya. Untuk penjelasan lanjut dari fragmentasinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fragmentasi. Pertama, kenapa sih kami menggunakan fragmentasi? Apa sih tujuannya gitu? Jadi tujuan fragmentasi adalah untuk membuat sebuah database bekerja lebih efisien, kinerja, dan ketersediaan data. Yang pertama, jadi fragmentasi ini bisa meningkatkan kinerja data akses yang dapat disimpan lebih dekat ke lokasi pengguna, misal server lokal. Yang kedua, mengurangi laju lalu lintas. Karena data yang dibutuhkan berada di lokasi terdekat, pertukaran data antar server dalam jaringan bisa dikurangi. Ketiga adalah meningkatkan ketersediaan dan reliabilitas. Yang artinya, jika salah satu server atau fragmen mengalami kerusakan, fragmen lain masih bisa digunakan, terutama jika ada replikasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah fragmentasi vertikal. Vertikal dulu ya. Itu ada pada produk stok rendah. Oke. Di fragmentasi vertikal ini, tabel pelanggan. Bukan dong. Jadi di vertikal ini kita contohnya ada di tabel pelanggan. Fragment vertikal ini digunakan untuk memisahkan informasi pelanggan menjadi dua tabel. Satu untuk data identitas pelanggan, yaitu ini. Dan yang kedua adalah informasi kontak. Ini tujuannya memungkinkan sistem untuk hanya mengambil kolom yang diperlukan untuk keperluan tertentu. Jadi ada dua keuntungan nih kita menggunakan fragmentasi vertikal. Yang pertama, mempercepat akses ke informasi yang sering dibutuhkan seperti nomor telepon, pelanggan, untuk kampanye pemasaran. Yang kedua, mengurangi ukuran data yang diproses dalam setiap query dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya adalah fragmentasi horizontal. Fragmentasi horizontal ini ada di tabel laporan penjualan. Jadi, fragmentasi horizontal ini digunakan untuk memisahkan transaksi berdasarkan periode waktu. Dibuat tabel baru yang dapat menyimpan transaksi hanya dalam 3 bulan terakhir, yang sering diakses untuk laporan, penjualan, dan analisis tren. Oke. Ini adalah contoh dari fragmentasi horizontal. Yang keuntungannya ada dua nih. Yang pertama, meningkatkan kecepatan query saat melakukan transaksi terkini. Dan yang kedua, mengurangi beban query pada data transaksi yang lebih lama, yang jarang diakses gitu. Selanjutnya adalah fragmentasi hybrid. Yaitu ada di sini. Ini kan? Jadi, fragmentasi hybrid ini membuat tabel produk sangat besar dan sering dibutuhkan untuk menampilkan produk dengan stok rendah atau melakukan analisis transaksi yang lebih sederhana. Jadi, penggunaan fragmentasi hybrid ini diterapkan dengan memecah data menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, transaksi bulan ini dengan informasi ringkas seperti ID, tanggal, dan total harga. Dan produk dengan stok rendah, hanya menyimpan ID dan nama produk. Ini memungkinkan query cepat tanpa memuat data yang tidak perlu.
Jadi ada dua keuntungannya dari fragmentasi hybrid. Yang pertama adalah mempercepat pencarian produk dengan stok rendah yang membutuhkan tindakan segera, dan yang kedua, mengurangi waktu eksekusi query dengan hanya mengambil data yang relevan. Jadi ini adalah contoh dari penggunaan fragmentasi hybrid. Di sini ada stok rendah dan yang ringkas, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Simpulan aja, kan ada. Baik, jadi kesimpulannya dengan menerapkan fragmentasi horizontal, vertikal, dan juga hybrid, perusahaan e-commerce berhasil mengoptimalkan pengambilan data dan meningkatkan kinerja sistem secara signifikan. Setiap jenis fragmentasi membantu sistem untuk lebih efisien dalam mengelola dan mengakses data yang paling relevan, yang pada gilirannya mempercepat pengambilan keputusan dan juga mengurangi beban pada server. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.